Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang kisah hilangnya ibu dari dua orang anak yang akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak utuh lagi. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Amanda, did you kill Laura Ackerson? No, sir, I did not. Did you help Grant kill Laura Ackerson? I absolutely did not. Were you present when Grant killed Laura Ackerson? No, sir, I was not. Did you know that Laura had died before you got to Texas? No, sir. Laura Ackerson menjalani hubungan dengan seorang pria bernama Grant Hayes. Dari hubungan ini mereka memiliki dua orang putra. Grant adalah seorang musisi dan dia sering bepergian. Sayangnya hubungan ini harus berakhir dan Grant kemudian berhubungan dan menikah dengan seorang wanita bernama Amanda Smith yang adalah seorang aktris. Laura, Grant dan Amanda kemudian setuju untuk menjadi orang tua bersama dan bahwa anak mereka akan memiliki waktu yang sama dengan masing-masing orang tua. Laura bekerja sama dengan teman baiknya yang bernama Chevon Mates untuk memulai bisnis pemasaran. Laura sangat bersemangat tentang masa depan karena dia ingin memiliki kehidupan yang baik untuknya dan juga putra-putranya. Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, Laura mengadakan pertemuan dengan Chevon di sebuah restoran. Saat Laura tak kunjung datang, Chevon mencoba untuk menghubunginya tetapi tidak ada jawaban. Hal seperti ini sangatlah aneh karena keduanya selalu berhubungan hampir setiap hari. Selama beberapa hari berikutnya, Chevon terus mencoba untuk menghubungi Laura tetapi tidak ada jawaban. Dia juga pergi ke apartemen Laura dan di sana dia menemukan kalau mobilnya tidak ada. Pada tanggal 18 Juli, Chevon melaporkan kehilangan Laura ke polisi. Polisi kemudian pergi ke apartemennya Laura dan terlihat kalau apartemen itu terlihat sangat bersih dan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Terlihat jelas bagi polisi bahwa anak-anak Laura adalah hidupnya. Setiap bagian dari apartemen itu dipenuhi dengan mainan dan barang-barang anak kecil. Polisi juga menyadari kalau Laura memiliki beberapa tanaman yang mati karena tidak disiram. Jelas bahwa Laura sudah tidak pulang selama beberapa hari. Polisi juga memperhatikan bahwa ada kamera pengintai di dekat apartemennya Laura yang juga berada di dekat pintu keluar. Dan Laura terakhir kali terlihat dalam CCTV itu pada tanggal 13 Juli sekitar jam 8 pagi ketika dia akan pergi ke janji pertemuannya dengan Chevon. Polisi mengetahui dari Chevon bahwa Grant dan Laura bertemu setiap hari Jumat pukul 5 sore untuk pertukaran hak asuh anak mereka. Polisi kemudian menghubungi Grant dan menanyakan apakah dia pernah melihat Laura. Grant mengatakan mereka seharusnya bertemu pada tanggal 15 Juli di pom bensin di Raleigh, tetapi Laura tidak pernah muncul. Polisi pergi ke pom bensin itu untuk mendapatkan rekaman CCTV, dan terlihat Grant dan anaknya memasuki toko, lalu mereka menunggu di luar toko itu sebentar, tetapi Laura tidak pernah muncul. Dan pada tanggal 19 Juli, informasi tentang hilangnya Laura dirilis ke media. Polisi mendapatkan informasi lain dari temannya Laura yang bernama Oksana yang mengatakan kalau Laura sempat meninggalkan pesan suara di pukul 4:19 di hari dia menghilang. Laura memberitahukannya kalau dia akan pergi ke apartemen Grant dan akan bertemu dengan Oksana di sekitar pukul 7 malam. Namun Laura tidak pernah muncul sesuai janjinya. Pihak berwenang menerima panggilan telepon bahwa mobil Laura berhasil ditemukan di sebuah kompleks apartemen di Raleigh. Mobil Laura akhirnya ditemukan sekitar 360 meter dari apartemennya Grant dan Amanda. Saat diperiksa dalamnya oleh polisi, tidak ditemukan apapun yang menunjukkan bahwa telah terjadi pergumulan. Polisi akhirnya sekarang dapat menentukan bahwa Laura menghilang antara pukul 4 sore sampai pukul 7 malam pada tanggal 13 Juli itu. Mereka juga yakin kalau Grant dan Amanda tahu lebih banyak atau kemungkinan besar terlibat. Polisi memutuskan untuk berbicara dengan Chevon lagi. Chevon memberitahu mereka bahwa Laura sering berdebat dengan Grant masalah hak asuh anak mereka.
Laura juga merasa Amanda tidak terlalu menghormatinya dan pengasuhan bersama itu tidaklah berhasil. Polisi juga mendengar informasi yang sama dari teman Laura lainnya yang bernama Heidi. Heidi memberitahu mereka bahwa dia tidak menyukai Grace sejak pertama kali dia bertemu dengannya. Grace bertingkah seperti orang baik di hadapan publik, tetapi sebenarnya sangatlah narsis dan suka mengontrol. Polisi menelpon Grant dan menanyakan apakah dia bersedia berbicara dengan mereka. Grant menjawab tidak karena saat itu dia sedang berada di luar kota. Namun polisi berhasil mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk apartemennya Grant dan Amanda. Pada tanggal 20 Juli tahun 2011, apartemen itu digeledah oleh polisi. Polisi langsung mencium bau pemutih yang sangat kuat begitu membuka pintu apartemen. Di karpet ruang depan juga ada noda bekas pemutih yang besar dengan warna yang terang dan sangat menonjol. Di kamar mandi polisi juga mencium bau pemutih yang sangat kuat dan terlihat bak mandinya sangatlah bersih sampai-sampai polisi menggambarkannya kalau bak itu sangatlah berkilau. Juga ditemukan catatan tulisan tangan dengan 2 tulisan tangan yang berbeda yang terlihat seperti sebuah kesepakatan. Dikatakan Grant bersedia membayar Laura $25.000 sebagai ganti hak asuh atas putra mereka. Dan terlihat ada tanda tangan Laura di sana tertanggal 13 Juli. Satu petunjuk terakhir yang ditemukan memberitahukan polisi bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di dalam apartemen itu. Salah satu orang detektif menemukan gergaji yang biasanya digunakan untuk merenovasi rumah. Dan di tempat pembuangan sampah juga ditemukan adanya sarung tangan yang setelah diperiksa mengandung DNA-nya Laura. Pada akhirnya polisi mengetahui bahwa gergaji itu dibeli oleh Grant pada tanggal 14 Juli sekitar pukul 2:30 sore. Grant terlihat mengambil gergaji itu dan membelinya. Dia juga membeli mata gergaji dan sarung tangan. Grant pun kembali ke Walmart yang sama di 2 hari kemudian dan membeli sebuah kotak es pendingin. Polisi merasa mereka harus menemukan Grant dan Amanda segera mungkin. Mereka sampai melacak pasangan itu ke rumah orang tuanya Grant di North Carolina. Polisi mengatur pengawasan di rumah tersebut dan mendapatkan informasi dari putrinya Amanda bahwa pasangan itu menyewa truk angkut barang. Pada tanggal 16 Juli, Grant menyewa truk dan memberitahu karyawan di sana kalau dia akan bepergian ke Texas untuk memancing. Dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki pendingin yang diisi dengan umpan ikan. Polisi juga mendapatkan informasi bahwa saudara perempuannya Amanda yang bernama Karen Perry tinggal di Texas. Dan mereka yakin kalau pasangan itu sedang mengangkut tubuh Laura atau bukti lainnya ke sana. Polisi pun pergi ke Texas dan berbicara dengan Karen yang menunggu mereka. Awalnya Karen ragu untuk berbicara tentang kakaknya. Namun akhirnya dia mengatakan bahwa Amanda telah memberitahunya bahwa dia dan Grant telah menyakiti Laura. Amanda juga bertanya kepada Karen apakah mereka bisa menggunakan perahu untuk pergi ke sungai untuk memancing. Dan juga bertanya apakah seekor aligator bisa memakan tubuh manusia. Di tanggal 24 Juli tahun 2011, tim selam Houston pergi ke Oyster Creek dan mereka menemukan bagian tubuh manusia yang telah dimuti tralala menjadi 2 dan sebuah tengkorak. Jelas ada sesuatu yang dituangkan ke tengkorak itu karena kondisinya terlihat lebih membusuk dibandingkan bagian lainnya. Pemeriksa medis harus menggunakan catatan gigi untuk bisa mengidentifikasi secara positif sisa-sisa tersebut sebagai miliknya Laura. Dan pada saat jenazah itu ditemukan, Grant dan Amanda sudah kembali ke North Carolina. Keesokan harinya, tim SWAT pergi ke rumah orang tua Grant dan menangkap pasangan tersebut di sana. Grant dan Amanda sama-sama didakwa atas pembunuhan tingkat pertama atas kematian Laura. Dan mereka juga sama-sama mencabut haknya dan meminta seorang pengacara untuk mendampinginya. Polisi mendapatkan lebih banyak bukti. Pada tanggal 19 Juli, terlihat Grant membeli galon asam di toko Home Depot. Sedangkan Amanda juga terlihat dalam CCTV di dekat rumah saudara perempuannya sedang membuang cairan asam yang tersisa. Diyakini bahwa Laura pergi ke apartemennya Grant pada tanggal 13 Juli. Grant bertanya kepadanya tentang tawaran hak asuh, tetapi Laura menolaknya. Dan perkelahian yang menyebabkan kematian Laura itu harus terjadi. Dan pasangan itu mengira menyingkirkan tubuh Laura akan menyelesaikan semua masalah mereka. Tubuh Laura saat ditemukan berada dalam keadaan yang mengerikan, sehingga penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan.
hanya dinyatakan sebagai kekerasan yang tidak dapat ditentukan. Namun hasil pemeriksaan konsisten dengan trauma benda tumpul pada lehernya. Pada tanggal 16 September tahun 2013, Grant dihukum karena pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Selama persidangannya Amanda, pembelaannya adalah bahwa dia takut kepada Grant karena dia memaksanya untuk ikut membantu. Namun dari bukti rekaman CCTV saat dia membuang sisa cairan asam membuktikan bahwa dia tidak berada di bawah tekanan. Pada tanggal 18 Februari tahun 2014, Amanda dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua dan dia dijatuhi hukuman 13 tahun di penjara. Namun 4 tahun kemudian, pada tanggal 21 Agustus 2018, pengadilan Texas memutuskan kalau Amanda bersalah karena telah merusak tubuh tak bernyawa Laura dengan cairan asam dan dia mendapatkan hukuman tambahan selama 20 tahun. Dan sejak di penjara, Grant dan Amanda memutuskan untuk bercerai. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!